Pak Ustadz ya, belakangan ini kan banyak banget terungkap kasus-kasus selingkuh. Tapi yang selingkuh kebanyakan malah si cowoknya, bukan si ceweknya itu. Iya, ya mungkin beda tempat mancing aja kali. Pengen mancing ikan tapi di kolam kepiting. Kalau nyarinya nggak ada yang terima apa adanya, nyarinya emang di mana? Di nightclub, ya salah tempat. Carinya di... Gua jalan, Skak. Lu coba-coba sama gua, udah sini duit lu mending buat gue. Di sini gue jalan ya. Coba. Assalamualaikum. Bukan gini, ini catur jalan. Atau sih gue jalan. Gue pengen butuh duit lu nih, buruan, lumayan nih, Diem cepet. nih, kuda gue pergerakannya nggak bisa ditebak nih. Sekak ini mau kemana? Sekak. Sekak. Kuda jalannya apa? L. Oke. Kesini, bukan kesini. Ini luar arena dong. Kuda gue butuh healing, keluar dari rutinitas. Hak kuda gue. Gitu, Yang penting kan jalannya L, tak, jer. Kesini, bukan kesini. Lu Lu mau offset ke situ, aneh. Ini sekak dulu, masa jalan kuda. Mana Kasihan sekak? raja Mana lu sekak mana? Nih. Oh iya. Gitu. Raja gue bisa ngomong. Coba apa katanya? Apaan tuh? Raja Miharja. Apaan tuh? Sini. Gue pindah. Assalamualaikum, ikhwan. Waalaikumsalam. Halo Mel. Emang lu pakai jilbab? Kenapa sih kalian taruhan-taruhan kayak gini? Gak taruhan Mel, tadi disuruh sama kayak Kimau Mel. Ntar dulu kita main catur, lu ngomong apa? Ini main catur bukan main micet. Kenapa lu astagfirullahaladzim? Ini ada uangnya, judi ya? Judi catur ya? Bukan judi. Kakek Zeus. Tadi mau belanja tadi. Bos siapa nih? Pak Ustadz, ini tolong Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel. Ini siapa Mel? Kenalin ini, Siapa? Ustadz. Oh, kongko biasa. Kalau LCD kena berapa kok? Gak gitu dong, gak gitu dong. Sekalian. Emang koko, tapi udah Ustadz. Oh, kenalan dulu dari mana emang pemantan nih, Mel? Namanya tuh siapa kok? Pak Denis. Oh, Denis. Duduk. Pak Ustadz, ditawarin duduk. Lu astagfirullahaladzim mulu, lu ngomong lu. Kayaknya bahasa Arab yang lu tahu itu doang ya. Agak gak enak kali ya. Ini lu. Bismillah, astagfirullah, banyak ingat Allah. Allahu Akbar. Itu 3 doang itu hafal. Mohon maaf, Pak Ustadz nih udah lama kenal dia. Baru sih. Baru 1 jam yang lalu tadi. Ini juga baru kemarin tobat. Apa-apa. Gara-gara nonton film Hidayah kalau nggak salah ya. Azab sih. Judulnya kalau nggak salah wanita berpayudara besar susah dikafanin. Makanya jadi hijrah ya. Iya sih langsung. Makanya yang gede-gede. gue. Kapan nggak ada yang muat lu mau ntar meninggal dibungkusnya pakai bubble wrap. Paket kali mal. Gue aja begini udah kayak paket baru gue, baru sampai. Lihat nih, ya. Ini omongan kita dijaga Pak Ustadz sih. Iya, makanya lu dari tadi nih gue pantau aja ya mau ya. Enggak, ini di luar bukan taruhan. Challenge. Jadi kalau saya menang saya dapat hadiah. Ganti istilah doang ya? Enggak ya. Jelasin bantuin apa? Kalau salah mah salah aja. Bukan digerebek jatuhnya ini. Emang. Jadi gak enak nih, baru mau beres gue tadi skakmat. Ya udahlah, yang mana dulu nih? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz mau tanya dong. Kalau misalnya hukumnya bermain apa namanya? Nanya hukum aja Mel awal-awal. Baru mulai Mel. Misalnya nih, dia itu memainkan permainan tapi ada imbalan kayak uang kayak gitu-gitu. Itu jatuhnya gimana tuh Ustadz hukumnya? Taruhan gitu. Kayak taruhan kayak gitu. Kalau bicara hukum mah sebetulnya semuanya udah ngerti ya. Sama kayak koruptor juga kalau korupsi tahu dia itu korupsi nggak boleh. Tapi kan tidak cukup yakin dengan janji Allah, jadinya berani makan yang bukan hak orang lain, bukan haknya sendiri. Jadi bahasnya jangan hukum aja deh. Karena di atas fikih, di atas hukum selalu ada yang namanya takwa. Hukum cuma bicara boleh atau tidak. Kalau takwa bicaranya Allah suka atau enggak. Kalau Allah udah suka atau enggak, misalkan kayak gini atau baca Quran misal, itu mah udah kejawab sendiri pakai iman. Insyaallah. Tenang aja itu mah. Dosa. Dosa mah. Dosa. Ya udah sini buat gua aja duitnya. Tapi kalau menang saya sedekahin kok Pak Ustadz. Iya, buat orang yang butuhin istri saya, anak. Jadi balance gitu maksudnya Pak Ustadz.
Kalau ke istri nafkah namanya. Oh, nafkah, ya, Bukan iya. sedekah. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Tapi kadang ada yang kayak gitu Pak Ustadz. Misalnya kayak misalnya dia udah depo nih, WD nih, Max Win kan. Terus Apa sih itu? Gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti sih apa sih itu. Apa, Mel? Depo apa sih? depo misalnya kan, terus dia Max Win nih, menang Iya. WD kan. Iya. Nah, Widih. terus dia bilang gini, ini gue kasih sama anak yatim atau gue sumbangin, tapi sisanya buat gue. Itu gimana tuh Ustaz? Tapi kan dia nyumbangin ke anak yatim juga. Duit slot, Pak ke yang Ustaz. membutuhkan. Tapi duitnya duit slot emang. Dalih gimana? gitu mah dalih, pembenaran aja. Oh pembenaran doang ya Pak Ustadz ya? Kan gini, biar supaya amalan tuh nanti ada yang sekedar sah, ada yang diterima. Kalau sah mah misalkan sholat pakai baju habis main futsal keringetan bau ketek, lupa rokaat pun insya Allah masih sah. Tapi kalau bicaranya pengen jadi kebaikan tuh kan kudu diterima. Kalau buat diterima caranya dua, niatnya benar hanya karena Allah, caranya juga benar. Nah jadi kudu dua-duanya. Ini kira-kira caranya. Makanya jangan Zeus yang mengandung vitamin. Es bobet kayak. Enggak yang mengandung vitamin buah-buahan tuh sweet bonanza. Tapi kok Kalau pengen nanya kok, gabut aja Iya. Jangan gitu. Zeus. jadi ustadz sekarang nih dari kapan kok? Asli aja bukan ustadz, santri, ngongko biasa banyak dosanya. Itu mah panggilan dari orang aja. Doa, orang-orang ngedoain kali ya, tapi ya Amin. nggak pantas lah aslinya orang banyak dosanya dipanggil itu. Mohon doanya. Tapi mungkin kan pandangan orang lain manggil Koko ini ustadz berarti kan memang mungkin Guru, ustadz itu artinya guru. iya kan Ya, guru untuk orang lain. Secara Awalnya bahasa gimana tuh, sih Kok? iya. Kalau di Indonesia tuh ustadz sederhana guru ngaji gitu. Ngajarin ini alif, ini ba, ini ta. Udah jadi guru ngaji itu. Kalau di sekolah Islam aja misalkan dia ngajar guru biologi nih. Tapi tetap dipanggil ustadz meskipun tidak ngajarin ilmu agamanya. Jadi kalau di Indonesia sederhana guru, walaupun nanti kalau di Timur Tengah ustadz itu kayak udah sekolah tinggi di bidang agama kayak S2 S3-nya gitu. Tapi kalau di Indo lebih disederhanakan. Guru ngaji lah ya. Iya, guru ngaji. Berarti awal mulanya bisa jadi ustadz itu gimana tuh Pak Ustadz? Di Enggak Santri tahu ya, dulu. itu Magang kudu gitu. nanya. Ada magang magang gitu. gorengan. Magang. Kira ada magangnya dulu gitu. Ngaji Jadi- lah. Padahal itu Santri. putih karena magang. Iya betul. Kira Solaria ya? Kan magang dulu, iya. Magang di SPBU. Magang jadi ustadz gitu. Ya ngaji aja sih, nyantri, sempet nyantri. Oh, nyantri, sempet. Setelah pulang yang dari Thailand itu nyantri di tempatnya Agim di Darul Tauhid. Kenapa dari banyak yang ustadz, Ustadz Dennis pilihnya Jim gitu? Salah satu wasilahnya dulu waktu masih di Thailand yang bikin udah fix nih harus ninggalin kerjaan atau usaha yang di sana memang dengar kajian beliau sih waktu itu. Jadi awalnya juga ke sana pengen nyari happy, pengen nyari ketenangan, kebahagiaan. Tuh nggak dapet tuh ceritanya. Nah kan kalau nggak dengerin kajian beliau tuh kayak adem, tenangin, habis sih lah. Jadi ngerasa kayak masa belajar agama makin jadi zolim atau jahat mulutnya ke orang kayak gimana gitu. Kalau beliau kan lebih ngademin, ya udahlah belajar dulu bismillah. Mudah-mudahan jadi baik dulu aja. Ya, tapi boleh nggak sih kok maksudnya ceritain sedikit ketika dari Thailand tiba-tiba langsung ikut kajian tuh gimana tuh kok? Iya. Awalnya bisa terketuknya itu gimana tuh kok? Awalnya mah diteriakin orang juga, Cina ngapain lu di masjid? Nah gitu juga ada. Sempat ada pembulian juga kayak gitu ada ya. aja. Mau dilawan, nggak bisa Wing Chun ya nggak? Panggil baju lagi. Nah itu dulu. Cina ngapain lu di masjid? Kalau sekarang beda. Pak Ustadz tuh ngapain di Nexera? Iya. Dulu di sana awalnya pengen nyari, kayaknya kan ada sempat kondisi si ayah tuh dulu keluarga ya diuji lah, bangkrut, beliau sakit. Yang berat itu bukan ujian kesulitannya sebetulnya, tapi kalau ngelihat orang yang kita sayang kesakitan, terluka, menangis, tapi udah gitu kitanya nggak bisa apa-apa pula. Kan itu lebih berat. Nah kayaknya kalau ke sana punya harta kayaknya bisa nyenengin orang deh, bisa nyenengin diri sendiri. Tapi setelah ke sana malah dibukakan hal-hal yang kata orang itu sumber kebahagiaan, diri sendiri udah ngalamin, punya, dan yang lain bahkan ada yang punya lebih banyak daripada itu. Enggak lebih bahagia juga. Jujur-jujuran lah. Kita punya keinginan. Pencipta juga punya keinginan. Selama ini dari akil balik sampai sekarang kita udah ngejar keinginan, kalau pengen jujur lebih banyak keinginan kita daripada keinginan Allah. Tapi setelah kita kejar keinginan diri sendiri, yuk, apakah ada yang udah selamanya sekarang bahagia tanpa mengeluh? Enggak tuh, yang kaya masih nyuri, masih ngeluh, yang udah populer masih pengen bunuh diri, pasangan tampan cantik rupawan masih
ada yang kawin cerai. Dan operasi membesarkan gitu. Kamu merubah kodrat di Thailand Pak Ustadz ya? Membesarkan jiwa. Jiwa, betul sekali kok, betul sekali. Positive thinking. Positive thinking maksud gua, Mel. Kamu Pak Ustadz berapa lama di Thailand Pak Ustadz? 3 tahun 1 bulan 10 hari. Apa yang dirubah? Apanya dirubah? Iya, Kan banyak ceritanya di sana nih. Rubah aja di sana nggak berubah apa-apa ya kan? Berubah mindset lah itu namanya. Oh, berubah Iya sih, di sana banyak yang unik-unik, yang beda daripada yang di Indo ya. Di sana emang apa? Sekarang bahasanya diperkeren jadi transgender. Yo. Wah ya. Nah, ya. Transgender. Intinya mah. Tapi ya di situ benar-benar biasa banget sih, dan mereka nggak malu. Jadi kalau kita ragu ini aslinya cewek cowok, tanya aja. Dia nggak malu, bangga kok nyampeinnya. Kadang mereka kan paling banyak pakai line ya di sana. Di statusnya ya ditulis I am lady boy gitu. Dan bangga itu sebuah kebanggaan ya. Wadah. Jadi kayak apa ya? Ada yang bangga dan lebih kayak bukan aib. Toh mikirnya gini, gua nggak minjem duit lu, nggak minta duit lu, ini juga nggak ngerepotin siapa-siapa. Kalaupun akhirnya izin, mohon maaf. Akhirnya setelah jadi setengah cewek, setengah cowok, dia nyari duitnya dengan cara seperti itu pun, pelanggan gua nggak ada yang gua paksa. Jadi gua zolimnya belah mana sih? Jadi ya, tapi ya gitu ya. Kalau hidup tanpa aturan, meskipun katanya pengen berbuat baik, tapi pasti tetap aja ada mentoknya. Ya, nggak bahagia juga. Judi misalkan, bagi mereka tuh judi tuh nggak dosa. Kalau ada barang orang kita rampas ya itu dosa. Mereka juga sadar itu zolim. Tapi kalau judi kan, lu main gak gua paksa, menang juga gua bayar. Jadi gua zolimnya belah mana nih? Nah tapi akhirnya Pak jadi Ustadz, seenaknya. kalau boleh tahu tanggapan Pak Ustadz soal misalnya kayak transgender ataupun ladyboy di sana tuh gimana tuh menurut hukum Islamnya? Ya kalau menurut hukum Islam sih seperti yang kita udah bahas tadi, semua udah tahu ya. Mana boleh mana tidak tuh secara nalar juga. Insya Allah udah pada tahu. Tapi kita ngelihatnya kalaupun emang menginginkan kebaikan, ya kan hati hanya bisa disentuh hati ya. Sampein kebaikan juga aja. Misalkan, ya gini loh. Kita pengen nyampein seseorang itu misalkan salah. Bahkan bisa jadi orang yang pelakunya juga tahu itu salah. Cuman perlu nunggu ada yang merangkul mungkin untuk berubah dan segala macam. Tapi tiba-tiba datang orang yang ngakunya merasa lebih bersih, suci, ngakunya lebih berilmu, tapi langsung menghakimi, kamu begini, kamu begitu. Padahal kata Allahnya sendiri, dibacain ayat Al-Quran gak apa-apa? Oh iya, siap-siap. Nggak panasan. Panas kan, Mel? Nggak panasan, Mel. Aman kan, Mel? Ada nggak? Enggak gitu. Ada portable fan nggak? Aman kan? Seolah-olah gue makhluk paling berdosa di sini gitu loh. Aman. Kameli mah disayang Allah insya Allah. Insya Allah abis ini ketemu ya. Aduh, Mau, jangan dulu, Mau, jangan dulu, Mau. Kalau sayang mah temuin. Lewat ibadah maksudnya. Iya, Nanti gak ketemu Silakan, lagi. Pak Ustadz. Iya, jadi kata Allahnya kayak contoh Quran surat 35, surat Fatir ayat 45, pas tuh pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Bahasa sederhananya mah, kalau sekiranya orang berbuat dosa, kontan balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Jadi maksudnya simpulannya dua, siapapun gak ada yang luput dari kesalahan. Yang kedua, dosa sekecil apapun sebetulnya layak Allah matikan. Tapi kenapa masih ramai begini? Sederhana, Allah masih nungguin kita perbaiki diri. Jadi kalau lebih ke situ sih kok, jangan ke sini sih. oh iya, kesini. Lebih ke sana sih kok. Kenapa jadi Saya diem ngeprank? aja loh. Kenapa jadi ngeprank? Cari pembelaan diri. Tahu lo. Gua belum nanyain hukumnya pakai anting di sini. Tau. Nah, coba. Rambut lo aja nggak mau anti peci. Emang nggak ada kecil. Kopi aja nggak bisa. Nah, itu gimana tuh hukumnya, Pak Ustadz? Nih, Ya, balik lelaki lagi, yang ya. memakai anting, pakai perhiasan itu gimana ya hukumnya? kita rangkum ya, mau ada pakai anting, mau dia berubah jadi cewek, jadi cowok, cowok jadi cewek, mau ngapain dulunya masa lalunya sederhana lah. Kalau memang Allah udah benci sama orang itu, gampang kok Allah matiin detik itu juga. Kenapa masih rame ya? Yang punya langit dan bumi aja berarti masih ngasih kita kesempatan. Berarti apa hak kita untuk meyakini itu yang kayak gitu tuh pendosa, yang kayak gitu yang masuk neraka? Enggak, yang ngomong aja layak Allah matikan detik itu juga kadang atas maksiatnya sendiri. Jadi mendingan yuk rangkul jadi manfaat bagi orang, jadi kebaikan. Kitanya juga sering diampunin Allah kok.
Jadi nggak apa-apa. Sekarang kata orang mungkin LGBT suatu saat dia yang menjadi ahli surga, nggak ada yang tahu. Orang mau berubah kayak gimana juga, tenang aja. Cuman gini kok, waktu di Thailand itu kan Koko jadi bandar judi. Iya. Boleh diceritain kurang lebihnya nggak sih kayak seperti apa gitu di sana? Bandar judi ya udah berdiri di atas sistem. Jadi kan kayak kita tahu nggak mungkin si bandar judi itu Maaf, bikin aku judi. potong kok. Di Bangkok atau Pattaya atau di mana? Bangkok itu mendarat di Bangkok 3 jam lagi ke arah timur. Nanti ketemu tuh sama perbatasan Kamboja. Jadi dia udah keluar Thailand tapi belum nyampe Bangkok. Di antara itu tuh ada daerah kosong tanpa hukum. Lokalisasi perjudian di situ semua. Isinya kalau nggak kasino, diskotik sih udah itu doang di sana. Ya, tepatnya di situ. Dan kita tahu kalau udah jadi bandar mah udah punya mesin duit jatuhnya. Karena kan Omset lumayan loh. omset lumayan sih. Rata-rata sih ada 600 jutaan sebulan. Harian kadang bisa di 80-an sehari, 80 jutaan. Naik turun tapi segituan. Kenyang lah lumayan buat anak umur 23 24 mah. Bukan kenyang. Itu berarti berapa tahun yang lalu tuh kok? Pulang 2017 Maret, sekitaran ini 7 tahun lalu juga masih di sana. Baru pulang 6 tahun lebih. Masih belajar. Mohon doanya ya, Set. Insyaallah. Iya, saya minta doanya. Keren kuis. Iya, Bapak. Enak aja. Iya. Biasaan nih orang nih. Gue udah tertutup banget loh ini padahal. Ngasih Nah, tapi aja. di Thailand itu memang ada kenalan apa gimana kok bisa ada di sistem gitu kok tuh? Iya. Iya awalnya kerja dulu di Jakarta sebelum ke Thailand. Nah dia ternyata kerjaan yang di Jakarta itu cuma salah satu sampingan, bisnis utamanya di sana. Dan perlu orang lain untuk bantu di sana, baru di hire. Makanya awalnya kerja dulu selama 2 tahun sebelum akhirnya melepaskan diri buka sendiri. Gitu, kerja dulu kenalan. Jadi tertarik ke sana, jangan dah. Insyaallah. Jadi di sana tuh Koko tuh pas di waktu kerja tuh sebagai apa tuh kok? Untuk kerja sebagai IT. Oh IT-nya. IT-nya ya ngurusin sistemnya, jaringannya. Ya kan itu sekarang udah udah digital semua kan. Jadi perlu IT banget. Berarti Biar judinya apa aja tuh kok di situ? kita semua lengkap. Lengkap baik yang judi bola maupun yang kasino, yang pacuan kuda juga ada. QQ Lengkap ada, sih. QQ. QQ ya, togel ada. Oke. Ada. Kayak apa bola tangkas itu tikus disebutnya juga. Slot juga ada banyak. Jadi cuman baru sekarang aja boomingnya. Masa sampai sekarang masih ada link gacor sih? kali ada gitu. Wah, ada masih sih. nyimpen kali masih ada. Nggak ada yang gacor. boleh lah. Bukan gacor, lagi dibiarin menang. Lagi dibiarin. Oh lagi dibiarin. Lagi dia menang. Ujung-ujungnya dibikin rungkat lagi, Mas. Dibikin rungga. Cuman gini kok. Dari IT-nya langsung soalnya nih. Iya. Bener gak sih kok kalau misalkan judi itu memang nggak bisa dihitung, emang pure judi aja apa bisa dihitung? Dihitung gimana ya? Masa dihitung kayak kemungkinan menang kalah gitu loh. Sebagian permainan ada yang bisa dihitung probability-nya. Kayak misalkan kayak blackjack tuh 21. Tapi itu kudu meraktekinnya sih bener-bener kudu fokus dan ahli matematika banget. Sedangkan orang biasanya datang ke sana tuh orang main ke sana kalau dia benar-benar cerdas dan penyabar nggak akan milih judi sih. Karena judi kan cuman menawarkan peluang dengan modal kamu yang segitu bisa berkali-kali lipat loh. Jadi datang udah dengan gelap mata, ngikutin nafsu, pengen cepet kaya. Udah gitu lagi kayak gitu kepengennya, terus kudu ngitung, oh nggak akan kepikiran. Apalagi kalau di kasino terutama yang fisik, itu dilayani banget. Kamu mau makan apa dimasakin, bahkan mohon maaf mau cari lawan jenis perempuan seperti apapun dicariin gitu. Pokoknya dibikin, kamu boleh pulang dari sini kalau udah kalah lah pokoknya. Belum kalah mah nggak boleh keluar. Dibikin seolah lupa jam, makanya nggak akan ada jam, nggak akan kelihatan matahari, tertutup semua. Jadi Kalau perjudian IT ketemu sama anak indigo yang bisa ngebaca nerawang bakal keluar ini keluar itu. Menang mana tuh? Ayo lo IT lawan versus indigo. Bisa tuh. Tetap aja, kan indigo tuh sebetulnya bukan kelebihan yang saya tahu. Dia diganggu sama bangsa jin. Jadi kalau misalkan dibikin menang pun ya emang sengaja jin yang ngasih tahu biar menang. Misalkan indigo beneran nih. Dan orangnya juga misalkan kalau akhirnya dia menang atau kalah pun, yang penting dia main judi tetap dosa, tercapai tujuan si setannya. Ini tujuan si setannya misalkan ya, anak indigo itu dia diganggu sama jin, sehingga akhirnya dia ngeramal selalu bener. Dan selalu bener, memang nggak pernah salah. Tujuannya apa? Biar orang kalau misalkan ada masalah, nggak wudhu, nggak sujud nyari Allah, tapi jadi tanyanya ke situ, kan rusak keimanannya, ketauhidannya.
Itu yang dituju. Lagi ikutan juga lu kan? Kalian kenal kan orang kayak gitu kan? Tapi saya dengar katanya bandar pun katanya sekelas kasino melihara yang namanya dukun buat penangkal, buat yang gaib-gaib. Ada aja. Bener itu? Ada aja. Karena kan Itu cuy katanya cuy. karena memang tadi ya dia nggak percaya dengan ketauhidan, dengan keimanan, bahkan ada yang tidak percaya Tuhan. Apapun selagi bisa bikin dia tambah kaya, nambahin duitnya, mau dukun kayak mau apa, mereka mau sikat-sikat aja, gitu kan. Tapi kan balik lagi, kenapa akhirnya sampai ada yang beneran bisa menang terus atau Ada kejadian tapi pernah kayak gitu kok. Waktu di Thailand ada orang menang terus, kemungkinan bandarnya yang menang terus. Pasti bandar sih. Pasti Bang. bandar. Pasti bandar. Iya, Benar. kerjain. Atau misalkan adalah orang dibikin kebal, bener-bener dipraktekin, dibacok nggak mempan. Sama, tujuannya sama. Karena kan kalau terutama dalam Islam ya, yang paling penting itu kan ketauhidan. Ya, benar-benar meyakini lillahi ta'ala, rezeki dari Allah, wafat dari Allah, sukses itu Allah yang tolong. Ketika akhirnya ada hal-hal seperti itu kan orang jadinya, ih hebat ya orang itu. Akhirnya jadi nggak berdoa ke Allah, jadi percayanya ke makhluk. Meskipun dia beneran kaya, meskipun dia beneran populer, dikagumi, dia pasang susuk, apapun segala macam. Ya emang tujuannya biar orangnya jauh dari Allah, tujuan setannya mah itu doang. Karena bagi setan sulit nih, buat orang beres sholat, beres pengajian misalkan. Beres pengajian langsung pada ngerampok bang, rame-rame, itu sulit bagi setan juga. Cara paling gampang buat ngebatalin pahala orang tadi habis beramal gimana? Dibisikin, tuh kamu kalau memang sholat mah sholat nggak apa-apa, tapi kalau toko sepi datang tuh ke mbah dukun yang itu. Jadi digoda keimanannya. Seperti itu. Oh, Ustaz mau nanya dong, banyak Ya, nggak sih silakan. orang Indonesia yang jadi bandar judi di sana? Kira-kira? Yang jadi bandar nggak sebanyak karyawannya sih, tapi memang terakhir nanya ke pihak imigrasi di sana 2015 aja udah ada 4.000-an orang Indonesia. Yang kerja di Banyak Jumbo ya, juga. berarti. Di itu ya, di titik yang itu aja yang perbatasan Di titik dengan itu Kamboja. Kan di sekeliling Kamboja itu ada beberapa tempat lain yang juga dijadikan lokalisasi untuk tempat seperti itu. Jadi cukup banyak, walaupun kalau dibandingin sama penduduk Indo yang 270 juta ya sedikit. Cewek-cewek Indonesia yang jadi WTS di sana, yang jadi perempuan penghibur ada juga. Kalau ke sana banyak kan kerja judi bukan jadi ETS. Karena biasanya kalah saing dengan perempuan Thailand atau Thailand, Vietnam. Oh iya benar Gitu. benar. Atau dengan mas-mas di sana yang udah jadi setengah perempuan nih kalah saing. Tapi perbedaan judi di Thailand sama di Indonesia gimana tuh kok? Sebetulnya judi mah sama gitu-gitu aja, permainannya juga itu aja. Cuma kenapa kami di sana tuh kan bukan karena permainannya beda. Karena di situ ada, kalau udah di Kamboja itu pemerintahnya kayak ya ada badan legalnya ya di lokalisasi. Jadi di sana sudah ada kasino-kasino fisik yang kita tuh sebetulnya nyewa kantor di situ. Kalau suatu saat ada digerebek pun kami diaku sebagai ini anak perusahaannya Kasino besar itu dengan tiap bulan ngasih upeti aja gitu mah. Sama sih kalau mau di Indo, cuma kalau di Indo tuh capek kejar-kejaran. Hari ini ngantor di mana, buka apartemen, besok bisa di mana lagi. Iya benar. Capek. Kalau di sana kan nggak usah pindah-pindah jadi sedangkan internet terhubung se-Indonesia bisa. Kalau boleh tahu nih, Pak Ustadz ya, Iya. penghasilan yang dari judi itu buat apa aja? Dan berapa? Kan udah tadi berapa? Oh iya. Iya. Kalau dulu dia pertama kali beli rumah umur 22 tahun. Ya paling larinya kendaraan, jalan-jalan dan lain-lain. Tapi banyak juga yang emang akhirnya senang-senang aja sih ngajakin teman-teman entertain rekan bisnis, entertain anak-anak bawahan yang ikut. Ya habis mau apa naktirnya lagi juga. Mereka juga senangnya itu larinya ke sana juga pasti. Lari ke dosa lagi Pak Ustadz. Ya kan karena ngerasa ngambilnya gampang. Jadi Iya, makanya kan kalau ciri keberkahan tuh emang kayak gitu. Kalau misalkan dapatnya Allah ridho, maka pasti uangnya itu juga jadi kebaikan. Banyak nih kayak gitu. Duit dari slot gunanya buat micet. Iya makanya kan kadang orang ada kayak yang bilang ini kan. Dapatnya dari slot ngabisinnya di micet. Iya. Itu beda. di neraka lu lolos quality control. Oke, masuk. Input data. Udah di input. Sip, masuk. Makanya benar kata orang ya, uang setan dimakan hantu kan ya. Iya kan jin. Makan Iya. jin. Makanya kalau di sama yang dikejar bukan banyaknya, yang banyak aja masih pada nyuri gitu kan. Yang dikejar berkahnya, kalau berkah itu membuat yang sedikit tapi cukup nggak habis-habis. Kalau tidak berkah banyak juga masih nyolong terus dari negara, ada aja yang gitu. Ada. Jadi nyarinya berkah. Enak kalau ada berkah.
Nah nih Pak Ustadz nih yang lagi hangat kan nih bakalan ada konser yang dari band luar negeri Koplo apa nggak salah ya. Itu musik. Coldplay ya. Cold brew. Nah nih katanya nih sekarang lagi ada oknum yang melarang konser musik itu di Indonesia karena kata ada yang bilang dia mendukung LGBT. Kalau tanggapan Koko sendiri, tanggapan Pak Ustadz nih. Baik, kalau bicara ada orang yang melakukan itu sampai dengan melarang, ya memang kita berhusnuzon, positive thinking bahwa mereka niatnya untuk ada iman itu nanti buahnya akan mendorong untuk amal ma'ruf nahi munkar, ngajak kepada kebaikan atau mencegah kepada kemungkaran. Ya, kalau mungkin mereka ngerasanya dengan itu bisa mencegah kemungkaran, ya husnuzon aja, mungkin itu cara mereka berdakwah. Tapi kalau untuk diri pribadi, cara berdakwahnya ya kita tahulah orang sebetulnya kayak tadi, kita pengen nasehatin koruptor nih. Pak, korupsi itu nggak boleh. Udah tahu dianya juga. Iya, ya paling yang kalau mau kan yang lebih efektif, yuk dirangkul, diajak ngobrol, diajak mikir positifnya apa, yang rugi kamu juga loh, yang untung kalau kita taat juga kitanya juga loh. Jadi sedangkan manusia kan memang diperintahkan Allahnya fadzakir innama anta mudzakir. Sampein tugas kamu tuh, ingetin, nyampein. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau emang tugas manusia itu bisa ngubah manusia langsung jadi baik seutuhnya, ya harusnya satu dunia udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi. Tapi kan ya ketika kita nyampein, orang itu jadi baik, gak usah ngaku-ngaku, itu mah Allah yang mengubah. Orang yang gak jadi baik bahkan benci. Dari awal kita dakwah bukan supaya disukain makhluk, biar Allah suka aja. Selagi niatnya benar, caranya benar, Allah suka, udah aman, tetap jadi amal soleh. Yang dikejar itunya aja. Tapi gini kok, itu kan dari Koko dari bandar judi segala macam perjalanan. Titik balik awalnya tuh gimana sih kok bisa tiba-tiba terketuk aja gitu? Ya ada satu titik di mana awalnya bosan. Ya, kayak gini lah kita makan all you can eat kan 5 menit pertama begitu menggoda itu daging. Tapi setelah 90 menit gumoh ngelihatnya juga, nggak mau lagi. Ya di sana awalnya seneng, tapi ya silakan aja nyobain ngerasain dapat duit segitu banyak tiap hari. Minimal rasanya mati rasa. Udah biasa lah gitu ya. Ya kita dulu waktu SD yang nerima uang 2.000 juga senang luar biasa. Sekarang kata bos, kamu naik gaji ya. Berapa bos? 50.000 sebulan. Sejalan segitu. Padahal 50.000 tetap lebih banyak dari 2.000. Jadi intinya emang oke, dunia tuh bisa bikin bosen. Ketika udah bosen orang mau ngapain, nyari penghiburan yang lain. Setelah dikejar itu semua, ada yang nyari ke harta, obat, jabatan, lawan jenis dan lain-lain. Enggak sih. Ujung-ujungnya akan selalu kita temukan orang yang jenuh juga ya. Saya mau sampai kapan hidup kayak gini? Di sana banyak yang juga jauh lebih kaya, tapi untuk tidur aja ketergantungan pil tidur. Mau secapek apapun nggak bisa. Kita mah pengajian nggak bisa tidur. Ya. Apalagi dia dengan orang sebanyak itu, tapi tetap selalu ada keluhannya. Nginget abis banggain anaknya pada kuliah di Jerman, makanya lu jadi bandar judi kayak gue biar anaknya begini-begini. Tapi begitu ngelihat ada anak kecil lagi ngebukain ibunya, makan ini perkara bukain jeruk, disuapin ke ibunya. Mupeng tuh kelihatan. Kapan anak gue terakhir kayak gitu? Yang di Jerman terakhir nelpon minta duit. Nggak minta duit, nggak nelpon. Anak-anak mereka paling bete ke warung. Anak-anak si bos ini kalau bosen paling bisa ambil handphone ke Singapura berangkat. Beli baju di sana, beli koper di sana. Giliran ketemu di rumah, saking gedenya rumah mereka, nggak ketemu. Ya ke rumah orang kaya kan sudah gimana jadi. Gua ngapain atuh ya nyari duit sebanyak-banyaknya bersinggungan dengan hukum. Tapi udah ngasih fasilitas terbaik, guru terbaik buat anak-anak. Enggak tuh, anak-anaknya nggak pada taat juga. Sampai ada salah satu dari mereka meninggal, ditemukan di kontrakan jelek pinggiran kota dengan nyaris busuk selama 7 hari. Loh, anak-anak lu bukannya pada kaya semua? Anak-anaknya si orang yang mati itu? Iya, orang anak-anaknya yang naruh di situ. Kok bisa begitu? Dulu bapaknya suka ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Dek, nah kalau misalkan ketemu orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Itu masuk ke hati anak-anaknya ya. Suatu saat bapaknya udah tua, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jadi duit, tapi warisan udah dibagiin, nggak ada yang mau ngurus. Bapaknya udah kontrakin aja tuh 700.000 pinggiran kota, seminggu sekali pembantu kita jenguk. Salah satu pembantunya jenguk, udah busuk di situ 7 hari. Dan demi Allah yang matiin si bapak itu tuh bukan rasa sakitnya, bukan masa tuanya, tapi perasaan dibuang sama anak yang dulu dia bangga-banggakan. Yuk lah kita teh mau ngejar apa lagi beneran sekarang teh. Selama ini ngejar keinginan sendiri juga nggak happy juga. Karena kita menderita karena kita meletakkan kebahagiaan kita itu pada yang kita inginkan, bukan pada yang apa Allah inginkan. Nggak bisa, kita teh hamba. Oh, jadi dari situ titik Koko balik tuh. Apalagi tadi juga sebelum keluar, yang pada di situ juga udah pada pengen keluar, ya. Tapi tambah finalnya lagi ketika ngelihat
Yuk survei, ada nggak sih yang benar-benar di bidang ini dia masih kaya sampai meninggalnya. Pendiri kasino itu kemana ya? Tanya ke karyawan paling lamanya. Udah mati kena HIV AIDS. Yang itu kemana? Oh dia udah dikhianatin anak buahnya masuk penjara. Yang itu, udah dikhianatin anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Sekarang gila. Yang itu, dia masih kaya tuh rumahnya gede di belakang. Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang happy ending begini nih. Mereka sendiri juga tahu harus berhenti. Jadi ya udah, emang kudu udahan sih. Mau sampai kapan? Jadi hidayahnya malah karena ada contoh-contoh seperti itu ya gue. Dan itu kan sebetulnya ada tuh di sekeliling kita. Nggak usah ke sana juga. Kita selalu bisa nemuin orang kaya yang masih ngedumo. Padahal dia duitnya jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada kita. Kita mah kalah dah. Anak kecil juga, sama anak kecil juga kita kalah. Kita sama anak kecil duitnya banyakan kita. Ya, tapi kita lebih sulit bahagia daripada anak kecil. Kecuali mungkin Rafathar kali ya, duitnya lebih banyak. Beda. Dari zigot udah tajir. Kalau masalah kecerdasan, pintaran kita daripada anak kecil. Tapi bahagianya gampangan anak kecil. Sederhana, anak kecil itu kenapa kayak begitu? Di hatinya tidak diletakkan pesaing-pesaing Allah. Kita kan makin gede, gini ya rasanya populer enak, gini ya rasanya ditaksir banyak orang enak, gini ya rasanya jadi orang kaya enak. Itu jadi pesaing-pesaing Allah di hati kita sehingga seolah-olah aku baru bisa bahagia tuh kalau gitu. Percuma gaji segini, gua mah nanti bahagianya kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa mesti gitu? Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan apapun. Kenapa makin gede malah makin menyiksa diri? Makanya salah satu kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan nyata dulu manusia diperjualbelikan, tapi melepaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Jadi healingnya ibadah bukan ke Bali Mel. Ke Bali kayak dakwah ya, Iya gitu. Kok flashback nih zaman dulu, katanya dulu pernah jadi rentenir ya, ada cerita lucu nggak waktu jadi rentenir? Sampingan sih itu. Iya awalnya nggak niat jadi rentenir, tapi di sana kan banyak orang abis duitnya tuh pilihannya 3. Kalau nggak abis diporotin seksi dancer, atau nggak abis main judi, atau abis ke obat-obatan. Jadi kadang ada yang baru gajian hari itu tuh langsung abis semua. Nah kan mau nggak mau mesti pinjem kan, merekanya sendiri nawarin, gua ntar bayarnya lebih deh, silakan bungain aja. Dipikir-pikir, wah ini nerenakin duit nih. Jadi akhirnya mulai nerima memang waktu itu. Tapi kalau nagih yang aneh-aneh sih paling adanya dia minjem, tahu-tahu orangnya hilang. Hilang sampai sekarang entah kemana. Itu mah kan biasa ya. Manusia tiba-tiba menjadi goib ya. Jadi hantu. Tapi ya lebih galak ada. Tapi itu mah ada yang benar-benar parah sih, nyampe benar-benar ninggalin anak istrinya, ninggalin orang tuanya. Sampai ada yang ayahnya itu mati kena serangan jantung gara-gara banyak yang nagih utang ke si anaknya itu. Dan sampai si ayahnya mati pun itu anaknya sampai sekarang nggak pulang-pulang. Nyampe kayak gitu. Itu mah nggak lucu ya tapi ya. Nggak lucu. Tapi kalau orang nonton saya mau nanya justru. Soalnya kalau orang nonton nih mau ngomong apa Ustaz? Kalau orangnya nonton ya mudah-mudahan dirahmati Allah ya. Amin. Apa-apa. Tapi ditagih kan wajib yang mengingatkan kan Pak Ustadz ya, jangan sampai meninggal dalam keadaan penuh utang. Iya jangan dong, berkah dong. Sebetulnya bagi yang diutanginnya sih nggak ada rugi sih. Oh gitu. Jadi gini ada kayak hadis ya, nggak apa-apa ya. Kata ini di kitab As-Shahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Beliau di situ ngutipin satu bab tentang hutang. Kata Nabi Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau misal kita gini nih, ada orang ngutang tanggal 1, janji bayar tanggal 10 juta misalkan. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianggap sedekah sehari 10 juta. Ajib ya, kapan lagi punya pahala 100 juta dari uang 10 juta. Anggaplah dari tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, entah minggat, entah bilang baik-baik, entah apapun. Maka dianggap oleh Allah dari tanggal 10 sampai hari entah kapan dia lunas, perharinya dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Jadi tiap hari dianggap sedekah 20. Bisa jadi ia pahit, udah nagih utang malah dia yang galak, orang nggak pada bayar. Tapi bisa jadi dia lebih mudah masuk surganya daripada orang kebanyakan. Investasi akhirat banget itu. Kadang di posisi kita kayak suka kayak gitu Ustaz. Ada teman ngutang 1 juta. Dia kan orang kaya, nggak usah kita bayar. Lu kan kaya lu kan makanya kaya. Itu dalil untuk yang ngutanginnya. Bagi yang diutanginnya, maka bahasannya adalah kita sengaja utang 1.000 perak aja. Tapi sengaja nggak mau bayar karena meremehkan hutang, maka punten mau haji berapa kali, tahajud berapa kali, nggak akan bisa, masih terhalang ke surga. Ya kan?
Nah kalau misalnya nih Pak Ustadz ya, kadang kan orang kalau misalnya ngutang lebih galak yang ngutang tuh dibanding yang diutangin tuh. Iya. Nagih. Itu gimana tuh? Ya doain we udah. Ikhlas ya berarti ya? Enggak, ya karena sekali lagi ya nanti ketika udah makin dalam belajar insya Allah nanti lama-lama pola pikirnya berubah. Jadi nikmat dan bahagia itu bukan ketika keinginan kita dikabul, tapi ketika apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kita kan ngerasa itu berat karena bagi kita itulah kebahagiaan kita itu kan. Tapi kalau bagi kitanya yang paling bahagia adalah Allah ridha, Allah suka, ya dia lagi ditipuin orang kayak gitu aja, pilihannya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Jangankan kepahitan yang dijahatin orang dah, kita jalan ke depan ini kelingking kesenggol ini nih, aja. Kalaupun itu sakit, itu aja gugurin dosa atau ninggiin derajat. Jadi ya bagi orang yang dizoliminya mah nggak ada kepahitan, ngingetin. Tapi kalau emang dianya malah milih zolim dan nggak mau bayar, ya di aslinya dia yang rugi. Kitanya mah nggak rugi. Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Berutang. Oh, dakwah. Allah yang bolak Sini balik. mana orang-orang Mesir bayar utang puasanya pakai peleter. Utang puasanya pakai peleter. Loh, ini kan kita ngobrol-ngobrol mulu haus pasti ya. Izin dulu ya ambil minum. Tahu dong cocok buat Ustadz apa dong? Iya tahu dong. Sari rendeman kurma. Ustadz jadi kayak gitu katanya kita dengar seperti catur, ada hitam ada putih. Saat transisi Pak Ustadz dari dunia hitam ke dunia putih justru malah dibikin susah hidupnya. Kata orang susah. Kata Pak Ustadz juga susah Kak? Awalnya ngerasa susah. Padahal pertolongan ternyata. Kayak begitu akhirnya pulang tuh dari sana masih sisa duit ada berapa ratus jutaan mah masih ada. Rencananya masih buat untuk buka usaha lah atau apa. Cukup lah itu. Tapi kata Allahnya mungkin gini ya, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih disimpan aja. Tapi saya nggak punya cukup nyali dan cukup iman untuk langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Kata Allah teh mungkin, oke, gampang, dikirimlah para penolong, tukang tipu datang semua. Ya. Ngajak bisnis. Tipu gimana maksudnya? Iya ngajak bisnis yuk, kita usaha yuk. Sampai sekarang hilang orangnya. Atau enggak ngajak usaha, rugi. Ternyata setelah rugi, dianya harusnya untung gitu ya. Karena dia ahli banget di bidang itu. Tapi malah rugi. Maksudnya penolong gimana? Ya ditolong atuh. Kan sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Daripada kemakan jadi dosa. Habis-habisan dong. Kan akhirnya yang kita ngejar, yang kita kejar kan Allah suka. Bukan dompet banyak ya. Dompet banyak isinya kosongnya percuma. Cuma. Maksudnya ya. Jadi kadang beda sudut pandang aja sih. Karena ketika ini setelah saya minum nih kata saya masalah nih jadi sampah harus dibuang. Tapi kata pengusaha daur ulang mah dikumpulin, digali mau di tong sampah sedalam apa juga. Bendanya sama kan? Ya sama ketika akhirnya kita tujuannya memang cinta dunia, pengen jadi sekaya-kayanya, ketika akhirnya kehilangan duit menderita dia. Tapi kalau yang dia pengen adalah Allah suka, duit mah apa sih titipan, mati gak dibawa. Kalau pengen dibawa silakan transfer aja ke rekening akhirat dengan cara apa? Disedekahin. Jadi disedekahin. Jadi ya, gitu. iya sih. Jadi sempat mulai dari nol lagi. Jadi sempat ngerasain jualan kaos kaki di emperan pas CFD. Jadi kurir, naik motor bawa paket banyak, ketokin pintu, tok tok tok, paket. Iya. Nah, sekarang kesibukan apa nih? Sekarang memang jadinya di dunia dakwah, di dunia pendidikan. Sekarang sedang mendirikan sekolah. Yang SMA sudah running selama 3 tahun, yang SMP nanti mulai bulan Juli ini tahun ajaran baru, sekarang masih menerima pendaftaran, mohon doanya aja, mudah-mudahan jadi manfaat. Kalau udah tahu nama sekolahnya apa Ustadz SMA-nya? Yang SMA-nya Surau Islamic Homeschooling, kalau yang SMP-nya Bi Quran Islamic Homeschooling. Kenapa Pak Ustadz lebih tertarik membuat SMA, SMP, kenapa nggak dari anak dulu, TK-nya, SD-nya? Oh ini sebetulnya kan kita mendirikannya nggak sendiri ya. Beberapa para agnianya, orang-orang yang Allah berikan kelebihan finansialnya, ya anaknya waktu itu SMA. Jadi bikinnya SMA dulu, iya SMA dulu. Ya udah sambil dibuka untuk yang lain. Karena kalau misalkan sekolahnya bikin sendiri kan pendidikannya menyesuaikan. Oh iya. Yuk kalau pengen jujur Indonesia merdeka 77 tahun, udah berapa kali ganti kurikulum. Sedangkan Islam dari 14 abad yang lalu tetap satu kurikulumnya. Al-Quran, Sunnah sanggup membuat orang jadi hebat. Cuman katanya Koko juga jadi salah satu kadernya Yayasan Agim juga. Iya, karena memang waktu itu nyanterin di sana nama programnya Pesantren Kader Dakwah. Jadi memang untuk bantu ikut menyampaikan dakwahnya AA, dakwahnya guru-guru di sana. Karena kan harus regenerasi ya, nggak mungkin selamanya fit bugar. Jadi ya udah.
Tapi ini jujur nih kok. Ada niatan pengen balik ke Thailand dalam tujuan bukan yang balik ke dunia itu lagi ya. Ada pengen balik ke Thailand lagi nggak? Kalau iya pun ke sana napak tilas aja. Napak tilas. Masih ada keluarga sih kalau di sana? Teman-teman. Keluarga sih nggak ada. Teman-teman masih banyak. Teman-teman yang mudah-mudahan. Dan memang alhamdulillah, seingat saya kalau dihitung ya, semenjak keluar itu sudah ada 7 orang yang ikut keluar juga. Wow. Dengan keinginan sendiri, bukan tanpa kepaksa. Jadi ya, yuk mudah-mudahan selesai udang di sananya. Tapi kalau ya ke sana juga gitu doang lah, pengen lihat. Jadi ada keinginan tapi untuk kalaupun ke sana pun untuk napak tilas ya. Iya, udah pernah nyobain lah di sana, nggak bahagia juga. Enakan sekarang, vlog. Dunia yang dulu kita kejar-kejar nggak dapet juga, sekarang begitu ngejar yang punya dunianya yang ngejar-ngejar. Amin. Cuman ada perbedaan nggak sih kok? Misalkan biasa megang duit ratusan juta, sekarang kan pasti berbeda nih. Apa gimana tuh? Yang jadi beda cuma di nominal. Tapi kan bahagia bukan karena nominal, karena syukur. Jadi menderita tuh bukan karena nggak ada nikmat, bohong nggak ada nikmat mah, tapi karena tidak ada syukur aja. Kalau semuanya pakai syukur, nikmat. Nasi pakai tempe doang gitu. Tapi kan nangis di Alphard lebih enak pada nangis di angkot. Nangis di Alphard kan bangkunya Ya, lu bayangin. Kalau masih nangis, kalau misalkan baik di Alphard ataupun di angkot dia masih nangis, ya berarti belum selesai ngajinya. Terusin. Karena nanti akan ada nyampe hati di mana ternyata hari ini aku masih beriman aja udah nikmat luar biasa. Mau di angkot kayak mau di mana, tenang aja insya Allah. Coba dengan pernah nangis di angkot ya? Dengan sekarang kegiatan Koko ini ada rencana-rencana ke depan apa lagi kok? Ya berusaha mudah-mudahan Allah izinkan jadi manfaat, terus digunakan oleh Allah jadi kebaikan buat orang. Sebetulnya jatuhnya ketika masuk ke dunia dakwah pun awalnya kalau mau jujur ya visi misi pribadi sih. Visi misi untuk ya Allah saya tahu bakal mati, tahu cita-citanya pengen ke surga juga. Cuman dengan orang lain mah misalkan dia nggak dakwah, nggak duha, nggak tahajud, 5 waktunya juga agak telat, tapi bismillah bisa nggak dia ke surga? Bisa, karena dia nggak punya dosa sebanyak saya. Saya yang layak Allah matikan di sana, malah sekarang diizinin ketemu kalian yang soleh-soliha, bisa ketemu guru-guru ngaji, diizinin ngaji. Kalau nggak berusaha lebih banyak bagi orang jadi manfaat, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Mohon doanya aja mudah-mudahan cita-citanya wafat dalam keadaan dosanya udah diampunin semua sama Allah. Kok saya ada teman-teman nih kok, kita mempunyai visi misi yang sama kok. Kita mikir gini kok, nggak apa-apa kita dosa sekarang, ntar ujung-ujung kita pergi haji. Dosa kita habis semua kayak gitu. Betul. Bisa nggak beri pencerahan untuk orang-orang kayak kita? Allah kan katanya kan Kayak kita katanya puas-puasin aja dulu sekarang judi. Aku pergi haji bersih gitu. Jadi Pikirnya gitu kadang-kadang. kalau bicara baiknya Allah, betul ya. Maksiat puluhan tahun sama tobat 1 hari, kalau Allah udah ridho ngampunin mah bisa. Kan kalau manusia mah 1000 kebaikan bisa hilang karena 1 keburukan. Iya betul. Kalau Allah mah 1000 keburukan, Allah punya hak mengampuni 1000 lainnya asal ada 1 aja amalan yang ia ridho. Ya, tapi masalahnya siapa yang menjamin kita masih ada waktu sampai hari itu? Wah itu loh wow. Hari 5 menit lagi juga yang lagi ngomong nggak tahu nih. Iya benar juga. Apalagi kalau bolak-balik, nanti tahu hijrah, nanti balik lagi, nanti hijrah lagi. Kalau ujung-ujungnya nyari Allah juga, ya ngapain bolak-balik? Udah. Wah, jatuh kalau ada lampu tuh mau tiba. Final destination. Ada yang tahu kan ketiban dulu lampu. Makanya BPJS Ketenagakerjaan ada ya kan. Kecelakaan kerja kapan aja bisa Kalau terjadi. lagi ngaji gini ketiban sih husnul khotimah insyaallah. Gitu maksudnya. Jangan kesering ya. Takut juga nih gua. Tapi gue penasaran nih kok. Iya. Jadi berarti sekarang kan sibuk dakwah sana sini tuh kok. Dibayar tuh kok. Ada yang ngasih, ada yang enggak, tapi pokoknya selalu sekalian ini ya, kalau ini nanti ditonton oleh siapapun, ngundang ke Dennis gratis. Kalaupun nanti ada yang enggak karena Tapi ceramahnya sama, entah yang dibayar pendek, yang dibayar panjang gitu kan. Ada paket-paket paket-paket. Ya enggak. Sebetulnya bukan nggak mau narif, tapi lebih tepat nggak layak narif lah. Dulu imam-imam terdahulu, Imam Malik contohnya, diundang oleh presiden di zaman itu, Amirul Mukminin, datangnya telat 3 jam. Kok ditanya, kenapa kamu telat? Ya enggak, saya jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Siapalah saya, siapalah diri ini harus menginjakkan kaki di buminya Allah ini dengan menggunakan kaki kuda. Jadi maksudnya ya Allah, beliau yang segitu berjasa bagi umat aja ngerasa naik kuda nggak pantas.
Maka apa kabar kalau ada yang dipanggilnya ustadz, tapi kalau kajian harus diundangnya pakai Innova, harus diundang. Nggak layak gitu. Emang diri ini udah seberjasa apa sih bagi umat? Jadi sedangkan diri ini layak Allah matikan detik itu juga di sana. Udah bagus masih mau ada yang ngajakin ngaji, sosok narif, ngerasa nggak pantas sama sekali. Kalau misalnya suatu saat ada diri ini ngucap narif, tolong jangan panggil diri ini Kodenis lagi, panggil aja si munafik udah. Biar mohon diingatkan ya, mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan. Berat juga nih. Dengerin ya. Undang Ustadz Kodenis pasti gratis sebenarnya, cuma pengertian lah. Yang paham-paham lah. Jangan gitu-gitu amat. Ngundangnya ke Sorong masa gratis. Pesawat transport kan ada. Ninggalin anak ini kan butuh jajan. Paham lah. Jangan lurus-lurus banget gitu lihatnya ya, paham lah. Sampai satu ini jadi banyak yang mau ngundang kan berabe kan. Katanya gratis kan nggak dapet jadwal kita. Lu ngundang lu kemana Bubulak? Insya Allah. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong penyakit hati nih, penyakit hati yang paling besar sebenarnya apa sih kok? Penyakit hati ya banyak sebetulnya, tapi apapun yang mengotori hati itu punya peluang untuk ngabisin pahala kita. Kadang kita tuh gini ya, kita ngumpulin pahala kita tuh, kita ibarat punya ember pahala masing-masing. Dikumpulin dengan cara tadi dituangin pahala sholat subuh, pahala sholat zuhur, nanti pahala sedekah tadi pagi. Tapi kadang kita suka lupa ngecek, ini ember tuh bocor atau enggak. Kadang ada orang datang dengan pahala gue udah tahajud bertahun-tahun, tapi begitu setoran di hadapan Allah, kok kosong, ternyata bocor. Apa yang bikin bocor? Tadi kotornya hati. Ya, penyakit hati yang manapun, entah ria, entah dengki, entah ujub, entah takabur, lain-lain, selagi dia masih ada kekotoran hati tersebut, maka bisa jadi ember pahalanya bocor. Dan Rasul nyebutnya itu orang yang muflis, bangkrut, udah ngelakuin segala macam tapi nggak ada nilai di sisi Allah. Makanya ya udahlah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mencucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Makanya kalau setiap kali, karena kan kadang orang ini ya, ada orang udah bangun masjid 5 tahun, terus anak-anak sekedar berisik di masjid. Kalian anak kurang ajar, nggak tahu apa saya bangun 5 tahun ini bangun masjid. Ya Allah, 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu aja, Allah udah tentuin akan ada masjid di situ. Itu pahala 5 tahun bisa hilang tuh gara-gara berceloteh 15 detik. Jangan rugi ah. Aslinya mah Allah yang nolong itu mah. Kita yang nggak bisa apa-apa. Allah. Dari Bandung emang? Dari Bogor. Oh, dari Bogor sama dong. Bogor nih Di mana sama. Bogor ya? Sudah kencana? Waduh, deket banget dong itu. Ini Surya 16. Silahkan diminum kok, Iya, bukan iya, alkohol iya. kok. Aman. Nama Kori, kelakuan astagfirullah. Ini apa nih? Gue kasih apa Terima nih? kasih Ustazah. Ya ini mah teh Vodka ya lu. Teh. gin and tonic. Mau yang berapa persen? Tapi ini apaan? Teh manis Oh, Kori. teh manis. Kalau isi apa-apaan kan? Roha, mana? Ada. Suka aneh-aneh nih biasanya nih orang properti sini nih. Enggak nih Ustadz nih, jangan aneh-aneh dah. Oh iya, sambil dicemilin Ini ya. sambil dicemil aja. Sambil dicemilin. Nah, Nah kita kesang ada cewek, kita gimana ngomongin tentang lawan jenis, masalah asmara. Katanya dengar-dengar Koko sendiri katanya ini bertemu dengan pasangannya yang sekarang nih prosesnya ta'aruf gitu. Apakah itu benar kok? Ta'aruf yang benar tuh kayak gimana sih kok sebenarnya kalau di mata Koko? Sebenarnya taruh dulu aja berarti. Iya. Iya. Ta'aruf teh secara bahasa mah artinya kenalan. Cuman bedanya sama pacaran. Pacaran kan tujuannya belum tentu nikah. Sekedar naksir, kayaknya seneng bakal ketemu tiap hari, nggak ada niatan nikah, ya udah pacaran. Kalau ta'aruf tujuannya satu, untuk kepernikahan. Dan belum ada niatan. Dan biasanya kalau ta'aruf itu jelas dia nggak pakai topeng. Kalau misalkan pacaran kan, Pakai topeng. pinjem motor temen, pinjem jaket temen, Oh iya, pakai bener. pakaian terbaik. Ya. Iya bener. Kalau ta'aruf mah dari awal juga belum ada perasaan, belum ada bumbu-bumbu perasaan yang seharusnya belum boleh timbul. Jadi dia jadi diri dia aja apa adanya, gitu. Dan tujuan ta'aruf itu untuk nyari tahu orangnya dia atau bukan. Jadi bukan kalau udah ta'aruf tuh pasti akan nikah. Dari 10 orang ta'aruf itu paling yang nyampe nikah tuh cuma 2, yang 8 nggak sampai nikah.
Berarti ta'arufnya gagal ya? Bukan gagal, emang tujuannya nyari tahu orangnya dia bukan. Kalau orangnya ternyata bukan dia, ya udah, no hard feelings. Karena kan dari awal belum ada ikatan apa-apa, belum pernah jabat tangan, belum pernah. Jadi tujuannya untuk mencari tahu. Tapi ta'aruf bertemu itu boleh. Ada yang bilang katanya ta'aruf jangan bertemu, cuma lewat. Bertemu yang di hadapan walinya, jadi di hadapan bapaknya. Ada anaknya di situ, tapi yang kita temuin adalah bapaknya bukan anaknya, itu bisa, boleh. Bahkan kalau dia bercadar pun boleh dibuka dulu. Asal ada walinya bapaknya gitu. Asal ada walinya, kan yang jangan itu ya bapaknya entah di mana, anaknya dimodusin, diajak pergi kemana-mana, dua. Gitu, jadi Seru deh. yang soleh asli sih gak ada yang ngajak pacaran sih. Iya. Nggak ada yang Yang nyamperin Jangan bapaknya diajak bukan ke modusin. Bali kok. Kan kerja kan, kita kerjaan kan. Kapan kita ke Bali? Ke Bali padanya. Tapi bisa nggak sih kok ngejelasin sebenarnya jodoh tuh apa sih definisi jodoh? Ya kalau definisi jodoh secara lugawi, secara umum ya adalah yang akhirnya jadi pasangan. Tapi kan balik lagi nanti kita bicara tuh bukan cuma sekedar apa definisinya, tapi apa hasil akhirnya. Kalau misalkan jodoh, semuanya bisa diambil kesimpulannya seperti ini. Ta'aruf seperti apa yang sukses, bukan yang sampai nikah. Tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat kepada Allah. Kerjaan apa yang sukses, bukan yang gajinya paling gede dan liburnya banyak, tapi yang dengan itu kerjaannya tambah dekat kepada Allah. Jodoh seperti apa yang paling baik, bukan yang setiap hari dia datang dengan kuda putih menggigit setangkai mawar gitu ya sambil slow motion, udah mah panas di Jakarta. Tapi yang paling baik adalah yang bisa menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Tenang aja. Kalau Ustadz mau nanya, kalau Iya. misalnya ta'aruf itu kan berarti kan untuk frekuensi ketemunya kan juga jarang ya. Iya, Nah, cara ada komunikasi. bisa tahu dan bisa yakin kalau misalnya itu jodohnya itu gimana? Soalnya kan kadang orang yang udah pacaran aja yang emang hampir setiap hari ketemu, bisa tahu karakternya aja bisa lama gitu kan. Itu juga belum tentu itu jodoh dia. Iya. Apalagi ta'aruf yang emang jarang ketemu dan emang kalaupun ketemu emang harus ada wali di situ. Itu kan secara nggak langsung kan bisa nggak bisa tahu kepribadiannya secara langsung kan ketika berdua kan. Nah, Jadi itu gini, kadang sekaligus jawab ya, orang kadang nanya kalau di Islam kan nggak boleh pacaran. Iya. Kalau nggak pacaran kan belum timbul rasa sayang. Iya. Kalau nggak sayang masa kita nikahin orang yang tidak kita sayang? Gitu kurang lebih ya. Dalam Islam itu yang mempersatukan sepasang insan bukan kasih sayangnya, tapi tujuannya. Ya. Kalau misalkan kita bicara kasih sayang mah bisa hilang, bisa timbul. Ya. Tapi kalau udah dipersatukannya oleh tujuan, itu yang membuat dia jadi lebih bertahan lama. Dalam artian begini, kalau jatuh cintanya fitrah, wajar. Tapi kalau disandarkannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh hartanya cuma titipan, jabatannya belum 5 tahun udah ketangkap KPK misalkan, ya. Maka terus ketika itu semua hilang, apakah berarti pernikahan ini juga harus hilang gitu udahan? Kan nggak mau gitu ya. Tapi kalau dari awal dipersatukan tujuannya adalah karena sesuatu yang abadi, Allah tentunya, maka ya udah, dia nggak nemu alasan untuk berhenti bersama dirinya, gitu. Kok tetap tidak menjawab? Gimana bisa sayang nanti? Kita dulu waktu SMP aja satu kelompok sama si dia bisa naksir, padahal cuma ketemu sebentar, seminggu sekali. Apalagi sekarang udah seranjang terus, pasti timbul masalah cinta mah. Tapi ketika akhirnya tujuannya ini, yang ibarat gini lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen sama-sama ke Bandung, nyatu tuh di angkot yang sama. Ketika udah satu angkot, ngobrol tuh paling apakah nggak akan ada masalah? Ada. Ban bocor kek, bensin habis kek. Ketika ada masalah yang di dalam paling ngobrol. Kita masih sama-sama ke Bandung kan? Iya. Ya udah ngapain saya turun angkot? Belum tentu juga dapat angkot yang lain yang ada ketabrak tol, lagi di pinggir jalan tol ya nggak? Jadi ketika akhirnya tujuannya udah sama, ya itulah yang mempersatukan. Anggaplah akhirnya ada masalah dan pasti akan ada masalah. Ya paling nanti sama-sama sholat, beres sholat, udah tenang ngobrol lagi. Apa tuh yang kita kejar? Masih pengen ke surganya Allah kan? Iya. Kan nggak mungkin dia jawab, nggak mau, aku mah sekarang pengen ke neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu, ya. Nggak ada jawaban kayak gitu. Pengen tur. Nggak ada. Neraka dulu. Nggak ada. Nggak ada. Ketika udah sama-sama, ada. paling ya udah turun egonya. Karena kalau misalkan anggaplah satu sama lain benar-benar sesuai tipenya,
hidungnya gue banget, udah dia mau tinggi putih langsing bagaikan bihun misalkan gitu ya. Tapi ketika akhirnya tujuannya beda, yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran. Sama aja kayak dari awal aku pengen ke Jakarta, aku pengen ke Bandung, terus kita nyampe lingkar luar pisah gitu, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi masalah cinta, itu mah bonus yang menarik. Ntar setiap hari ketemu juga timbul. Kalau misalkan timbulnya karena sesuatu yang tidak abadi, dia tidak cantik lagi, dia tidak aman lagi. Kita kan ya selama ini nyarinya juga yang menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan sekedar gandeng jalan-jalan di dunia sebentar doang. Keren. Bisa karena terbiasa, itu cinta bro. Cinta datang karena waktu. Bisa karena terbiasa. Waktu dibeliin mobil, waktu dibeliin apartemen. Udah tenang aja. Iya. Pak Ustadz mau nanya dong. Iya. Pak Ustadz Lagi nyari sendiri. jodoh tuh Meli. Enggak. Ada cuma nggak taruh. Iya. Pak Ustadz setuju nggak dengan adanya poligami dan persyaratan poligami itu apa aja sih? Soalnya Kimau ada rencana ke situ katanya. Baru proposal. Cuma nggak setuju sama bini. Tapi belum di ACC. Baru proposal. Istilah poligami itu syariat. Memang kata ayat Al-Qur'annya di surat keempat ayat 3. Kalau kita langsung ke terjemahan ya. Nikahilah 2, 3 atau 4, langsung 2 loh. Ya. Tapi ada koma lanjutannya. Tapi jika engkau tidak sanggup untuk berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Lebih lanjut lagi, loncat ke ayat 129-nya. Di surat yang sama. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Jadi kalau Nabi bisa begitu, ya Nabi mah adil insya Allah. Ya, tapi kalau misalkan manusia, kalau pengen jujur yuk nyari yang barunya itu karena apa? Karena kalau sekedar karena syahwat dan hawa nafsu, kan bicara adil tuh sulit ya. Karena adil tuh takarannya hati orang, dan hati orang kan nggak bisa diukur. Ya. Jadi syariat sih syariat, tapi sebelum ngelakuin itu ngaca dulu lah, tidak semua orang bisa sanggup untuk melakukannya. Toh yang paling penting bukan banyak-banyakan, tapi nyampe ke surga atau enggak. Satu menderita, ngerasa repot, ngerasa berat, tapi kalau akhirnya jadi surganya Allah, nggak ada artinya capek di dunia sebentar. Mau banyak sampai isi berapa puluh gitu ya, sama walaupun nggak boleh, tapi ujung-ujungnya Allah nggak suka, ya nggak selamat-selamat juga. Nyari apa sih jadinya? Tapi gini kok, banyak kan kayak rekan-rekan kayak mau menikah, cuman kayak rezeki pas-pasan. Ada nggak sih kayak entah tips atau niatan untuk mereka gitu dari Koko gitu, gimana cara ngebangun jalan seperti itu gitu, kayak mau nikah tapi rezeki masih pas-pasan terus takut. Tapi ada juga yang bukan ada juga, saya juga merasakan kalau menikah itu ada aja rezekinya. Iya Saat kan? kita mau nikah ada aja rezekinya. Karena rezeki mah sesuatu yang sudah Allah tentukan akan kita terima bahkan sebelum kita mikir. Janin dalam perut ibu. Dia belum bisa ngapa-ngapain tuh, kerja nggak bisa, sholat nggak bisa. Tapi ibunya makan apa aja, jadi rezeki. Jangankan mikirin rezeki, rezekinya udah datang duluan sebelum dia bisa mikir, otaknya aja belum ada. Ya. Terus kita kalau udah ngakunya udah gede, udah bisa kerja, sholat, bisa sujud kepada Tuhanmu, masih takut kepada rezeki, segitu ragunya kah kita sama Allah? Tenang aja. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini itu karena rezeki yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir, itu belum kita terima semuanya. Mau dia udah terkapar di ranjang nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk nanti lewat infus kayak lewat apa. Sampai ada cerita dari para ulama ini ya. Ada orang jatuh di sumur, minta tolong, diselamatin lah dia keluar. Kenapa kamu bisa jatuh ke situ? Ini minum dulu, minumlah dia segelas susu. Setelah minum segelas susu, iya tadi nggak tahu saya jatuh, saya cuma berdiri di sini, kecemplung lagi, mati. Terus kok hikmahnya apa pelajarannya kok? Hikmahnya adalah kata ulama itu, orang ini masih punya rezeki satu gelas susu, makanya dia udah di dasar sumur naik lagi dulu untuk menjemput segelas rezekinya itu dulu, baru dia boleh mati. Gak akan habis rezeki orang sebelum kita nggak akan mati sebelum terima itu semua. Ya, cuman kita pilihnya mau dengan cara apa nih? Mau dengan terus panik gelisah, udah mau panik gelisah tetap nggak dapat jadi dosa pula karena ragu sama Allah, atau pengen tetap tawakal, ujung-ujungnya datang juga rezeki. Tenang aja insya Allah. Allah maha kaya, tenang. Selagi nikahinnya karena Allah, kitanya beramal soleh, masa ya Allah malah jahatin? Enggak, tenang aja. Udah, insya Allah. Oh, yang mau nikah soalnya di sini nih. Oh, dari mau nikah. Ada yang mau nikah. Oh, rezeki nikah ada. Kalau nggak ada rezekinya yang salah pasangannya hati-hati tuh. Iya. Ngomongin nikah Niko ya. Kalau godaan pernikahan itu emang ada aja ya Pak? Pasti ada. Ya mau nikah aja lu. Ini dia. Bahkan ada
Ya mau nikah kapan? Ya mau nikah Ya aja paling lo. kok nggak 1 minggu, nanya aja dulu konsul. Masya Allah. Jadi selagi masih hidup mah godaan ada aja. Bahkan ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Nabi, Alhamdulillah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diceritain di hadis cukup panjang ini bahwa golongan syaitan dari bangsa jin ini kumpul. Mereka cerita prestasi mereka masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata bos setannya teh, bukan apa-apa itu mah. Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi belum apa-apa. Apa yang ternyata dipuji paling baik? Ada setan berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitannya, nikmat syaiton anta, sebaik-baiknya syaiton adalah kamu. Karena memang itu adalah sesuatu yang bagi syaiton itu juga prestasi tersendiri. Karena rumah tangga rusak, anak-anaknya, nanti apanya. Jadi bisa jadi kerusakan yang jauh lebih banyak. Jadi pasti ada. Makanya perlu ilmu, perlu bimbingan dari Allah, perlu ketakwaan, perlu ketaatan. Masalah godaan sebelum nikah, setelah nikah, kapanpun pasti ada godaan mah. Ya, tapi memang ketika itu sudah kita lakukannya untuk lillahi ta'ala karena Allah, kebaikan dia muncul, disyukuri, jadi pahala. Keburukannya muncul karena kita sama-sama tidak sempurna. Dan itu bahkan membuat kita menangis satu sama lain, jadi penggugur dosa. Berarti kita sedang sama-sama mendekatkan diri kita ke surganya Allah. Berarti bisa dibilang pelakor itu prestasi ya? Gimana? Prestasi bagi syaitan. Bagi setan. Bagi syaitannya. Pelakor tapi bagi setan. Ada rewardnya. Ada rewardnya. Membership. Bagi orangnya, bagi orangnya mah tetap dapat hukuman. Pak Ustadz ada satu kasus Pak Ustadz ya. Jadi ada seorang keluarga nih. Anaknya ini anak laki-laki dibesarkan, dikuliahin dengan tujuan biar bisa menjadi tulang punggung keluarga. Di saat udah lulus kuliah dengan biaya mati-matian ibunya, dia malah baru lulus udah mau minta nikah. Karena si ceweknya ini udah mau minta dinikahin. Itu jalan keluarnya gimana nih Pak Ustadz? Apa kita kan sebagai anak harus mikirin ibu, membiayai hidup ibu, sedangkan kita udah dikuliahin nih. Sedangkan di posisi lain dia mau nikah, mau nikahin seorang cewek. Gimana nya? Utamain ibu atau utamain si cewek ini? Baik, Si ibu ini tidak mau merestui. bukan merestui sih, namanya ibu pasti merestui kan. Cuma kok anak gue yang gue capek-capek kuliahin dia malah mau nikah, bukannya gue nikmatin dulu hasilnya. Baik, istilah. Semuanya kita bahas satu-satu ya. Bagi si ibunya atau orang tuanya, dia ngebiayain bukan supaya anaknya nanti balas jasa. Karena Allah suka, udah gitu aja. Terserah dia anak ini mau kayak gimana. Bahkan ini anak akhirnya jadi durhaka pun, si ibu kalau ngelakuinnya lillahi ta'ala, dia tetap jadi amal soleh. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Si anaknya ketika dia pengen tujuannya nikahnya dengan tujuan misalkan untuk tercegah dari perbuatan dosa, dan benar-benar niatnya hanya karena itu, bismillah Allah yang mampukan dia sanggup membiayai dua-duanya. Yang si calonnya ketika akhirnya dia juga menikahnya tidak dengan proses yang naudzubillah misalkan pacaran atau gimana, sama-sama ingin menjaga diri dari dosa, selagi dia niatnya juga lillahi ta'ala, pasti akan muncul pertolongan. Masalah itu sebetulnya datangnya dari kitanya sendiri sih, sebetulnya. Jadi tinggal masing-masing silakan, semuanya sama-sama mengejar ridha Allah, pasti ada solusinya. Nggak akan ketemu solusi itu kalau kita belum mengejar Allahnya. Karena kan sebetulnya masalah itu buat bikin kita kembali lagi pada Allah. Siap. Udah kejawab Bu Ija dari Nanggewer ya. Asisten rumah tangga saya. Iya. Anak saya mau nikah, baru lulus kuliah. Saya belum rasain duitnya. Balik lagi dong, anak itu kan bukan investasi Iya, kan. gitu. Iya. Udah mau nafkahin orang tuanya aja belum dinafkahin. Orbitin orang ya. Tuh ada pertanyaan lagi tuh. Nah, gara-gara Bu Ija pada bengong. Kalau kita nih kok ngagumin orang yang bukan muhrim, menurut kok gimana? Ngagumin mah nggak apa-apa. Manusia tuh punya salah satu naluri, namanya Gorizal Tadayun. Naluri untuk mengagumi orang. Ya, kalau di kita alhamdulillah contohnya mengagumi Rasul atau mengagumi siapapun. Jadi kagum, bahkan tertarik, bahkan naksir sama lawan jenis manusiawi, nggak apa-apa. Yang akan jadi repot itu cara menyalurkan rasanya itu. Kalau dengan cara misalkan diajak check-in berdua ya udah itu nggak baik. Tapi kalau diarahkannya ke arah kebaikan, ningkatin taat sama-sama, istiqoroh, minta tolong kepada Allah, dihalalkan, ya halalkan atau tinggalkan, ya. Tak kenal maka ta'aruf. Halalkan atau tinggalkan. Kenal maka ta'aruf. Kenal maka ta'aruf. Keren. Manusiawi itunya mah. Tinggal yang akan dihisap adalah cara menyalurkan. Nah, sekarang kita bahas soal ada satu berita yang lagi viral nih kok, yang lagi rame. Berita terkini nih, tanggapan Doko gimana nih kok?
sempat izin ke istri bakal gantung diri, kalah main judi online itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya disayangkan ya. Cukuplah ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bahwa yalah nggak ada yang kayak nggak ada yang happy ending dari judi. Tadi yang kami obrolkan aja itu dari sudut pandang bandarnya loh, bukan dari sudut pandang pemainnya. Dari bandar yang tidur aja dapat duit daripada kalian yang pada kalah gitu. Mereka aja pengen berhenti. Terus ya udahlah, kalau misalkan ternyata orangnya sampai kayak gitu, mudah-mudahan kita masih bisa doain, mudah-mudahan diterima amal solihnya. Kalaupun ada salah diampunin sama Allah. Buat yang ditinggalkannya semoga Allah tabahkan, Allah berikan karunia yang besar, pahala dari sabarnya. Ya tugas kita mah dari setiap kejadian ngambil ibroh aja. Daripada sibuk, lu sih begini, dia sih begini. Udahlah, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Mudah-mudahan jadi amal soleh aja. Kok nih sekarang ada segmen SKJ, subscriber kasih jatah ya. Ada yang nanya kok. Kode ini tips biar istiqomah dong. Dari Aldi Anandar. Biar bisa istiqomah, istilah kalau cara saya pribadi inget dosa saya mah. Dalam artian kayak tadi, aduh lagi pengen malas ibadah nih. Terus ngeliat tuh dibisikin sama syaitan. Oh yang lain juga gak sebanyak itu ibadahnya. Ya dia gak sebanyak itu ibadahnya masih bisa ke surga karena dosanya gak sebanyak saya. Nah kalau misalkan pengen futur, ingat bahwa layak Allah matikan detik itu juga. Tapi sekarang masih diizinin ibadah. Kayaknya harus terus ningkatin. Malu sama Allah. Yang kedua, wisata rohani. Main ke kuburan, ngelihat dia lebih kaya dari saya, mati juga. Gak dibawa. Atau ada beberapa tempat kayak Rumah Kanker Indonesia atau yang di Surabaya atau Rumah Singgah Al-Fatih yang di Bandung. Itu ketemu tuh di sana sama anak-anak yang umur 3 tahun penyakitnya bukan migrain, bukan panu, bocor jantung. Ya. Ada yang masih kecil udah hidrosepalus, ada tumor otak. Yang kalau kita main ke sana tuh seketika masalah kita langsung jadi receh lah. Iya. Ya. Jadi itu menghidupkan hati banget. Malu nanti ya. Sebelumnya kita datang ke situ dengan push rank kalah melulu banting handphone. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Ke situ datang, hidupin hati, wisirah, insyaallah. Terus ada juga nih Koh dari Deriat Ditias. Kalau duit hasil menang judi dipakai buat pergi umroh atau haji gimana Karena ada cerita juga gini temen aku nih 3 orang, dia judi, kaya lah jadi judi. Cuman 2 orang ini umroh nggak pakai duit judi, yang satu pakai, dia nggak bisa lihat Ka'bah Itu bener atau nggak sih Banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu Sejatinya memang pergi ke tanah suci itu diundang sama Allah. Banyak loh yang gak keluar duit sendiri tapi akhirnya bisa berangkat. Terus kok gimana ketika ditanya udah nyampe sana juga, kamu bisa umroh itu amalannya apa? Tahajud? Gak pernah. Ini gak pernah. Atau berarti apa amalannya kalau gak ada amalannya? Bisa jadi dosanya lebih banyak, makanya Allah undang ke sana biar tobat. Jadi itu mah terserah Allah undangannya. Tapi kalau misalkan pengen ngelihat apakah hukumnya, ya kayak tadi lah. Ibadah itu kalau pengen keterima kan caranya 2, niatnya benar, caranya benar. Nah ini caranya kurang benar nih. Terus gimana? Ya tinggal lurusin, mudah-mudahan cari dengan yang benar. Tapi suka denger cerita gitu gak sih? Umroh gak bisa lihat Ka'bah. Itu kenapa tuh? Orang bahkan ada yang dibikin di sananya sakit, jadi nggak bisa, jadi di hotel terus nggak bisa kemana-mana. Ada yang gitu juga. Ada yang bahkan udah nyampe Masjidil Haramnya dibikin kok matanya gelap doang nggak bisa ngelihat. Ada yang kayak gitu juga. Yang di dunia, yang di kampung halamannya suka gibahin orang, nyampe sana keselepet orang bibirnya, ada yang gitu juga. Jadi ya yang penting semuanya jadi jalan tambah dekat kepada Allah aja. Kok sedih gitu sih, sedih gitu dong. Kenapa? Apa? Ada rencana umroh dengan duit slot. Lu berharap pahala lu maksuin. Jauh. Rungkat enggak ada lu. Rungkat. Ada pertanyaan lagi nih dari Heru85. Cara ngasih tahu teman biar berhenti main slot gimana sih? Ini nih. Ya kasih tahu aja, berhenti bro. Tugas kita kan nggak usah ngubah orang, nyampein doang, ya. Berhenti gitu aja. Gitu ya. Busuk atau mata paling lu, kalau mau diajak pikir aja lah. Seperti kayak yang kita pikir lah. Apakah kita kan judi nggak tiba-tiba ada ya website judinya? Apa kita benar-benar berpikir bahwa mereka bikin itu, merekanya juga manusia, mereka juga bisa lapar, bisa punya hawa nafsu. Mereka sengaja bikin dengan tujuan bagi-bagi duit kepada semua pemainnya gitu, dengan cara dikasih menang, kan nggak mustahil. Karena kalau dari awal mereka pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, bukan website judi. Jadi ya yuk serius mau dikerjain terus. Ajak ini aja, ajak diskusi. Pindah circle lo, kadang yang kita main slot tuh gara-gara teman sendiri yang menang dipamerin. Oh, lihat WD. Pindah circle dah mendingan. Giliran rungkat diem-diem aja.
Cowok kalau menang loh dong, lihat dong. Mau nggak mau kita penasaran kan? Biasanya dibuat di status WhatsApp sih. Iya, kayak gitu. Ada selanjutnya nih, ada Aliza Edelwis. Cepuin cowok yang selingkuh ke ceweknya itu termasuk jahat apa enggak ya? Istilahnya. Cepuin cowok yang selingkuh ke ceweknya. Itu jahat apa enggak ya? Ya balik lagi ke tujuannya lah. Kalaupun anggaplah itu jahat, tapi kalau gara-gara itu si cowoknya jadi berhenti selingkuh, ya udah, itu pertolongan Allah. Karena kejadian di atas dirinya Allah. Buat si ceweknya setelah akhirnya puas nih, udah cepuin, udah ini segala macem. Tapi kalau ternyata nggak bahagia juga, ada masalah juga, ya udah. Mau sampai berapa kali sakit hati ke manusia lagi baru kita sadar berharap ke makhluk mah begini ya. Baru pengen gak akan kecewa mah ngarep ke Allah aja. Mudah-mudahan dua-duanya tambah dekat sama Allah. Mantap. Terakhir nih ada siapa nih? Franis Caca, Ko Denis, kenapa jarang cowok yang bisa nerima cewek apa adanya? Kata siapa itu? Itu Ini cowok lu Enggak nerima lu juga apa sih. dadanya? Cowok lu nerima lu. Soalnya kan Pak Ustadz ya, belakangan ini kan banyak banget terungkap kasus-kasus selingkuh. Tapi yang selingkuh kebanyakan malah si cowoknya bukan si ceweknya itu. iya. Udah mau nikah lagi bahasa Nah itu kenapa? Satu mungkin kurang cukup yakin dengan janji Allah ya. Padahal yang penting kita takwa, Allah kirimkan yang terbaik. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa jarang, ya mungkin beda tempat mancing aja kali. Pengen mancing ikan tapi di kolam kepiting. Kalau nyarinya nggak ada yang terima apa adanya, nyarinya emang di mana? Di nightclub ya salah tempat. Carinya di pesantren gitu atau di mana. Jadi Bismillah. Toh anggaplah kalau ternyata banyak laki yang terima apa adanya, yang bakal dinikahin mah satu-satu juga kan. Nggak akan banyak. Habis Yang ya. penting anggaplah akhirnya dia tidak terima apa adanya. Yang penting kan bagi kita bukan diterima makhluk, tapi diterima amalannya oleh Allah. Tenang aja. Amin. Makasih banyak buat Pak Ustadz nih. Terima kasih, Pak Terima Ustadz. kasih diizinin ngaji ke sini. Nyali cukup besar sih gua akuin main ke Nexera. Pak Ustadz ini luar biasa. Main kepuasan. Iya. Kosan, nah gitu ya. Kepuasan hitam. Kosan hitam. Buat Nexera geng, siapa lagi mau kalian datengin? Silakan komentar di kolom komentar. Kita pasti datengin insya Allah pokoknya. Insya Allah. Kayak gitu. Kita doain biar Meli Istiqomah. bagus, cantik kan Pak Ustadz? Ya kata mata manusiawinya mah cantik. Tuh. Tapi mudah-mudahan hatinya juga glowing. Enggak sih, apa cita-cita gue jadi soleha. Jangan. Terima kasih, kita ketemu lagi di kosan. Peace. Bye.